Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih sempat untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang model desain pengembangan bahan ajar berupa 4D, board and file, Hanafin and Falk. Nah, adapun anggota kelompok dari kelompok 5 ini, yang pertama saya sendiri selaku moderator, saya Yasma, terus yang kedua ada Irma, selanjutnya ada saudari Siti Rafika Amalia, Fitria Nurul Cahyani Rajab, dan Aziza Fajriati Rahmatira. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi awal atau materi pertama, disampaikan langsung oleh saya sendiri. Nah, slide selanjutnya. Nah, untuk model pengembangan bahan ajar ini, yang bagian 4D atau 4 dimensi, model 4 dimensi ini merupakan salah satu metode penelitian dan pengembangan. Nah, model 4D ini digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Nah, untuk model ini sendiri dikembangkan oleh beberapa ahli di dalam bidang pendidikan. Nah, sesuai dengan namanya, model 4D ini terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu pertama, tahap define atau pendefinisian. Nah, pada tahap awal ini sebagai model pendefinisian terkait dengan syarat pengembangan. Nah, tahap ini merupakan tahap analisis kebutuhan. Dalam pengembangan produk, pengembangan perlu mengacu kepada mengacu kepada syarat pengembangan, menganalisa dan mengumpulkan informasi sejauh mana pengembangan perlu dilakukan. Nah, adapun analisis yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, analisis awal atau front end analysis. Terus yang kedua, analisis peserta didiknya. Terus yang ketiga, ada yang namanya analisis tugas. Terus yang keempat, analisis konsep. Terus yang kelima, analisis perumusan tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya saya serahkan ke pemateri yang kedua, yaitu Saudara Irma, yaitu tentang tahap desain dan tahap penyebarluasan. Saya persilahkan. Yaitu tahap desain atau perancangan, di mana pada tahapan ini memiliki 4 langkah yang harus dilalui. Yang pertama adalah construction criterion reference test atau penyusunan standar tes, di mana dalam penyusunan standar tes ini didasarkan pada hasil analisa spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisa peserta didik. Dari hal ini disusun kisi-kisi tes hasil belajar. Tes disesuaikan dengan kemampuan kognitif peserta didik dan penskoran hasil tes menggunakan panduan evaluasi yang memuat panduan penskoran dan kunci jawaban soal. Yang kedua, media selection atau pemilihan media, di mana dalam pemilihan media didasarkan kepada hasil analisa konsep, analisis tugas, karakteristik peserta didik sebagai pengguna, serta rencana penyebaran penggunaan variasi media yang beragam. Yang ketiga, format selection atau pemilihan format, di mana dalam pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran bertujuan untuk merumuskan rancangan media pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan, metode, dan sumber pembelajaran. Yang keempat adalah initial design atau rancangan awal. Menurut Tiagraj tahun 1974 menyebut bahwa rancangan awal adalah keseluruhan rancangan perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilakukan. Nah, rancangan ini meliputi berbagai aktivitas pembelajaran yang terstruktur dan praktik, kemampuan pembelajaran yang berbeda melalui praktik mengajar atau micro teaching. Next. Selanjutnya tahap develop atau pengembangan. Tahap pengembangan merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Dari tahap pengembangan ini
terdiri atas dua langkah. Yang pertama, expert appraisal atau penilaian akhir, di mana teknik untuk mendapatkan saran perbaikan materi dari Tyagarajan tahun 1974 dengan melakukan penilaian oleh ahli dan mendapatkan saran perbaikan perangkat pembelajaran yang dikembangkan selanjutnya direvisi sesuai saran ahli. Penilaian ahli diharapkan membuat perangkat pembelajaran lebih tepat, efektif, teruji, dan memiliki teknik yang tinggi. Yang kedua, developmental testing atau uji coba pengembangan, di mana dalam uji coba pengembangan dilaksanakan untuk mendapatkan masukan langsung berupa respon, reaksi, komentar peserta didik, para pengamat atas perangkat pembelajaran yang sudah disusun. Uji coba dan revisi dilakukan berulang dengan tujuan memperoleh perangkat pembelajaran yang efektif dan konsisten. Next, tahap disseminate atau tahap penyebarluasan. Tahap akhir dalam pengembangan perangkat pembelajaran model 4D ialah tahap penyebarluasan, di mana tahap penyebarluasan dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan agar diterima pengguna oleh individu, kelompok, atau sistem. Pengemasan materi harus selektif agar menghasilkan bentuk yang tepat. Kemudian tahap utama dalam tahap disseminate yakni validation testing, di mana dalam tahap validation testing ini produk yang selesai direvisi pada tahap pengembangan diimplementasikan pada target atau sasaran sesungguhnya. Pada tahap ini juga dilakukan pengukuran tercapainya tujuan yang bertujuan untuk mengetahui aktivitas produk yang dikembangkan. Selanjutnya, setelah diterapkan, peneliti atau pengembang perlu mengamati hasil pencapaian tujuan. Tujuan yang belum dapat tercapai harus dijelaskan solusinya agar tidak berulang saat setelah produk disebarluaskan. Selanjutnya, packing serta diffusion and adaptation, di mana pengemasan produk dilakukan dengan mencetak buku panduan penerapan yang selanjutnya disebarluaskan agar dapat diserap atau difusi atau dipahami orang lain yang dapat digunakan atau diadopsi pada kelas mereka. Demikian pemaparan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Irma. Selanjutnya saya serahkan ke Saudara Siti Rafika Amalia untuk penjabaran materi model Hanafin NPAK sampai pada materi fase desain. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi selanjutnya itu ada model Hanafin dan PEK. Model Hanafin dan PEK ialah suatu model desain pengajaran yang terdiri dari 3 fase, yakni fase analisis keperluan, fase desain, dan fase pengembangan dan implementasi. Model Hanafin dan PEK adalah salah satu model desain pembelajaran yang penyajiannya dilakukan secara sederhana sehingga tidak memerlukan waktu lama, dimulai dari analisis kebutuhan, desain atau perancangan, serta pengembangan dan implementasi. Nah, model Hanafin dan PEK terdiri dari 3 fase, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu fase analisis kebutuhan atau needs assess. Langkah-langkah dalam fase analisis kebutuhan menurut Glasgow dalam Wina Sanjaya tahun 2008. Yang pertama itu ada tahapan pengumpulan informasi, kemudian tahapan identifikasi kesenjangan. Yang ketiga itu analisis performance. Yang keempat, mengidentifikasi kendala beserta sumber-sumbernya. Yang kelima, identifikasi karakteristik siswa. Yang keenam, identifikasi tujuan. Yang ketujuh, menentukan permasalahan. Selanjutnya, ada fase desain atau desain. Hanafin dan PEK pada tahun 1988 menyatakan pada fase desain ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendokumentkan kaidah yang paling baik untuk mencapai tujuan pembuatan pada media tersebut. Salah satu dokumen yang dihasilkan dalam fase ini adalah dokumen storyboard, yang mana mengikuti urutan aktivitas pengajaran berdasarkan keperluan pelajaran dan objektif media pembelajaran seperti yang diperoleh dalam fase analisis kebutuhan. Storyboard adalah scan audio dan visualisasi dengan dilengkapi keterangan mengenai konteks dan visualisasi yang digunakan untuk produksi sebuah program. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Fitria Nurul Cahyani Rajab untuk pemaparan materi selanjutnya. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya itu adalah fase pengembangan dan implementasi. Nah, berupa aktivitas yang terjadi pada fase ketiga dari model Hanafin dan Peck ini ialah penghasilan diagram alur, pengujian, serta penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, dokumen storyboard nantinya dijadikan sebagai landasan bagi pembuatan diagram alur yang dapat membantu proses pembuatan media pembelajaran. Nah, pada fase ini juga terjadi implementasi, yaitu hasil pengembangan nantinya akan diterapkan dalam pembelajaran untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran yang meliputi keefektifan, kemenarikan, dan efisiensi pembelajaran. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran model Hanafin and Peck ini, kelebihannya itu yang pertama adalah menekankan pada proses penilaian dan pengulangan yang melibatkan ketiga fase. Yang kedua, dapat menentukan hal utama dari apa yang dibutuhkan dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga, penyajian pada model desain ini, penyajiannya itu dilakukan secara sederhana sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Nah, dimulai dari analisis kebutuhan, desain atau perancangan serta pengembangan dan implementasi. Kemudian adapun kekurangannya itu, yang pertama adalah media pembelajaran dengan bahan yang ada karena berorientasi pada produk. Kemudian yang kedua, dalam produk atau program pembelajarannya memerlukan uji coba dan revisi terlebih dahulu. Kemudian kekurangan yang ketiga, masalah yang mungkin bisa diselesaikan pada model ini berkaitan tentang pengembangan bahan dan alat-alat. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Fitria. Selanjutnya untuk penjelasan tentang model pengembangan Bohr and Gall, saya serahkan ke Saudara Aziza Fajriati. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Bohr dan Gall dalam bukunya Educational Research menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan dalam pendidikan adalah model pengembangan berbasis industri di mana temuan hasil penelitiannya digunakan untuk merancang produk pembelajaran yang kemudian secara sistematis diuji cobakan di lapangan, dievaluasi, dan disempurnakan sampai dihasilkannya suatu produk pembelajaran yang memenuhi standarisasi tertentu, yaitu efektif, efisien, dan berkualitas. Next. Langkah-langkah penelitian R&D menurut Bohr dan Gall adalah yang pertama, research and information collection atau penelitian dan pengumpulan data. Langkah pertama ini meliputi analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, penelitian skala kecil, dan standar laporan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu planning atau perencanaan. Menyusun rencana dalam penelitian meliputi kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut, desain atau langkah-langkah penelitian, kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas. Yang ketiga yaitu develop preliminary form of product atau pengembangan draft produk awal. Langkah ini meliputi penentuan desain produk yang akan dikembangkan, penentuan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan selama proses penelitian dan pengembangan, penentuan tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan, dan penentuan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Yang keempat yaitu preliminary field testing atau uji coba lapangan awal. Langkah ini merupakan uji produk secara terbatas, yaitu melakukan uji lapangan awal terhadap desain produk yang bersifat terbatas, baik substansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat. Yang kelima, main product revision atau revisi hasil uji coba. Langkah ini merupakan langkah perbaikan model atau desain berdasarkan uji lapangan terbatas.
Penyempurnaan produk awal akan dilakukan setelah dilakukan uji coba lapangan secara terbatas. Pada tahap penyempurnaan produk awal ini, lebih banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Yang keenam, main field testing atau uji lapangan produk utama. Langkah ini merupakan uji produk secara lebih, meliputi uji efektivitas desain produk, uji efektivitas desain, yang pada umumnya menggunakan teknik eksperimen model pengulangan. Yang ketujuh, operational product revision atau revisi produk. Langkah ini merupakan penyempurnaan produk atas hasil uji lapangan berdasarkan masukan dan hasil uji lapangan utama. Jadi, perbaikan ini merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji lapangan yang lebih luas dari uji lapangan yang pertama. Yang kedelapan, operational field testing atau uji coba lapangan skala luas atau uji kelayakan. Langkah ini sebaiknya dilakukan dengan skala besar, meliputi uji efektivitas dan adaptabilitas desain produk, dan uji efektivitas dan adaptabilitas desain melibatkan para calon pemakai produk. Hasil uji lapangan berupa model desain yang siap diterapkan, baik dari sisi substansi maupun metodologi. Yang kesembilan, final product revision. Langkah ini merupakan penyempurnaan produk yang sedang dikembangkan. Penyempurnaan produk akhir dipandang perlu untuk lebih akuratnya produk yang dikembangkan. Pada tahap ini sudah didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir yaitu dissemination dan implementasi. Diseminasi dan implementasi yaitu melaporkan produk pada forum-forum profesional di dalam jurnal dan implementasi produk pada praktik pendidikan, penerbitan produk untuk didistribusikan secara komersial maupun free untuk dimanfaatkan oleh publik. Next. Adapun kelebihan dan kekurangan model GARD and GAL yaitu yang pertama kelebihannya mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak melalui pengembangan solusi atas suatu masalah sembari menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan di masa mendatang. Yang kedua yaitu mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi karena melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi ahli. Yang ketiga yaitu mendorong proses inovasi produk atau model yang tidak henti, sehingga diharapkan akan selalu ditemukan model atau produk yang selalu aktual dengan tuntutan kekinian. Next. Adapun kekurangan dari model GARD and GAL ini pada prinsipnya memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Dan yang kedua yaitu penelitian memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar. Sekian dari materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Aziza atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman untuk bertanya yang nantinya akan kami jawab pada saat pertemuan di hari Jumat nanti. Jadi kami harap setiap kelompok mempersiapkan pertanyaan terbaiknya yang bisa diberikan kepada kami untuk kami paparkan pas perkuliahan nanti. Sekian dari kami. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.